Jemaat yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dapat dikatakan bahwa jemaat di Korintus itu merupakan jemaat yang memiliki intelektual yang cukup tinggi. Pada pasal 1 ayat 4-9 dalam kitab Korintus yang pertama ini, hal itu tersirat ketika Paulus mengatakan bahwa jemaat di Korintus itu memiliki karunia yang lengkap, sehingga kaya dalam hal jasmani tapi juga dalam hal rohani. Nah, sayangnya kekayaan yang mereka miliki itu justru membuat jemaat itu terlena dan punya kecenderungan untuk menjadi sombong secara rohani, menganggap bahwa diri mereka lebih baik dan lebih penting dari yang lainnya. Nah, itulah hal yang kemudian menjadi keprihatinan Rasul Paulus, sebab kondisi tersebut dapat menjadi cikal bakal perselisihan di antara mereka. Perselisihan itu kemudian dijelaskan oleh Paulus dalam pasal 3 di surat yang sama, ketika jemaat akhirnya terbagi-bagi dalam 3 golongan, yaitu golongan Paulus, ada juga yang menjadi golongan Apolos, dan golongan Kefas. Akibatnya jemaat Kristen di sana terpecah. Nah, ironisnya jemaat yang kekasih, perpecahan itu terjadi bukan karena masalah ajaran atau karena dogma, tetapi semata-mata karena fanatisme personal terhadap seorang guru atau pemimpin. Nah, berangkat dari latar belakang itulah, maka bacaan kita pada hari ini dalam 1 Korintus pasal 4 ayat 6-13, setidaknya Paulus memberikan 2 nasihat penting bagi jemaat. Yang pertama, di dalam ayatnya yang ke-6 sampai ayatnya yang ke-8, Paulus mengajarkan tentang pentingnya sikap rendah hati. Ketika Paulus menyatakan, supaya jangan ada di antara kamu yang menyombongkan diri. Maka sesungguhnya dengan tegas Paulus hendak mengingatkan jemaat untuk tidak sombong. Alasannya diuraikan oleh Paulus dalam ayatnya yang ke-7 dan ayatnya yang ke-8. Ketika ia mengatakan, dan apakah yang engkau punyai yang engkau tidak terima? Dalam kalimat ini Paulus ingin mengatakan kepada jemaat agar mereka tidak lupa diri. Bahkan dengan sangat lugas Paulus mengingatkan mereka bahwa segala sesuatu yang mereka miliki adalah pemberian. Nah, dalam banyak kesempatan Paulus telah mengingatkan jemaat bahwa keselamatan itu adalah pemberian Tuhan. Tuhan yang memilih, Tuhan yang mengaruniakan rohnya sendiri untuk menyingkapkan rahasia ilahi, serta memberikan berbagai anugerah atas kasih karunia Allah. Nah, jika semua berasal dari Tuhan, lalu pantaskah seseorang memegahkan diri dari apa yang sesungguhnya bukan miliknya? Oleh karena itu Paulus mengingatkan dan menasihatkan jemaat untuk bersikap rendah hati. Hal yang kedua yang kemudian Paulus mau sampaikan pada bagian bacaan kita ini adalah yang tercatat dalam ayatnya yang ke-9 sampai 13, yaitu tentang pentingnya sikap bersyukur dalam segala keadaan. Bagian ini terkesan seperti ada suatu pergumulan yang sangat berat yang dirasakan Paulus sebagai seorang rasul. Namun sesungguhnya ia sedang menyatakan suatu realita kehadiran seorang hamba Tuhan yang seringkali berada dalam kedudukan yang sangat rendah, seperti orang yang dijatuhi hukuman mati, menjadi orang yang menjadi tontonan
atau menjadi orang yang bodoh, menjadi lemah, menjadi orang yang hina dan terlantar sehingga tampak bagaikan sampah dan juga kotoran. Realita kehadiran hamba Tuhan yang disampaikan Paulus ini bukan dengan maksud menyampaikan kegelisahannya sebagai seorang rasul, sama sekali bukan. Namun sesungguhnya Paulus hendak menyatakan bahwa kedekatannya dengan Tuhan bukanlah sesuatu yang harus disombongkan, namun juga bukanlah sesuatu yang harus disesali. Dalam pengertian bahwa meskipun sebagai rasul, Paulus memiliki kecukupan pemahaman tentang Kristus, bukan menjadi alasan baginya untuk menganggap diri lebih dari yang lainnya. Itu sebabnya realita penderitaan yang dialaminya sebagai seorang rasul ia kemukakan untuk menyatakan bahwa ia tidak lebih dari yang lainnya. Namun hal itu juga tidak berarti bahwa ia bersungut-sungut dengan realita yang harus ia hadapi. Justru sebaliknya, bahwa kalaupun ia tetap bertahan dalam segala keadaan, kalaupun ia harus bertahan dalam segala keadaan yang penuh dengan pergumulan, maka ia dimampukan untuk melihat dan menyaksikan anugerah dan penyertaan Tuhan kepadanya. Sehingga dalam gumul yang dihadapinya ada rasa syukur yang tetap dapat naik kepada Tuhan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, melalui nasihat Paulus kepada jemaat di Korintus ini, maka saat ini kita pun diingatkan tentang beberapa hal penting. Yang pertama, setiap orang percaya itu adalah hamba Tuhan. Bahwa setiap orang percaya, termasuk Bapak, Ibu, Saudara, dan saya, kita ini adalah hamba Tuhan yang dipanggil dan diutus untuk menyatakan kuasa dan kasih Allah bagi dunia ini. Nah, sebagai utusannya, patutlah kita meyakini bahwa Tuhan sendiri yang bekerja, bahwa Tuhan sendiri yang bekerja di dalam dan melalui kita untuk menyampaikan kehendaknya bagi dunia ini. Roma 8 ayat 28 menyatakan, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Hal yang kedua, menjadi pelayan yang rendah hati. Menyadari bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Menasehatkan kita juga bahwa kita hanyalah alat di tangan Tuhan Allah. Bukan karena kekuatan atau bukan karena kemampuan, bahkan bukan karena kepandaian dan kekayaan dan segala sesuatu yang ada pada diri kita. Sebab segala yang kita miliki adalah pemberian Tuhan. Sehingga kita tidak berhak untuk memegahkan diri seorang kepada yang lain. Masing-masing orang dipanggil menurut talenta yang Allah karuniakan kepadanya. Karena itu, tetaplah melayani dengan kerendahan hati. Jangan ada yang menyombongkan diri. Hal yang ketiga, yang terakhir menjadi nasihat firman Tuhan ini bagi kita. Selalu bersyukur dalam segala keadaan. Melayani Tuhan bukan berarti bahwa segala sesuatu akan kita hadapi dalam kenyamanan dan kemapanan. Terkadang Tuhan izinkan kita untuk berhadapan dengan tantangan, penderitaan, dan juga pergumulan. Hal ini tidak berarti bahwa Tuhan tidak menyertai kita.
di dalam pelayanan kita. Hal ini bukan mengatakan bahwa Tuhan tidak peduli, Tuhan tidak mengasihi kita. Namun hal itu sesungguhnya melatih kita untuk tetap bersyukur dalam segala hal. Sebab dalam tantangan dan penderitaan yang kita hadapi, justru kita dimampukan untuk melihat dan menyaksikan kuasa dan kasih Tuhan yang tidak berkesudahan bagi kita. Karena itu, tetaplah melayani dengan hati yang bersyukur. Amin. Great